Kerusakan hutan di Indonesia memang semakin parah dari hari ke hari. Pasti selalu saja ada kerusakan. Bahkan, Guinness of Record menyebut bahwa kerusakan hutan di Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Kerusakan hutan di Indonesia tidak lain lagi pelakunya adalah manusia sendiri. Banyak dari masyarakat yang sengaja menebang hutan lalu membakarnya untuk dijadikan lahan real estate. Keberadaan hutan memang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena manusia dan hutan saling berhubungan satu sama lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, fungsi hutan pun berubah. Kebijakan moratorium hutan di Indonesia sudah berjalan 1 tahun. Fungsi dari moratorium itu sendiri adalah untuk penundaan dalam penebangan hutan serta memperbaiki tata cara mengelola area hutan. Namun itu semua terkadang sia-sia, kerusakan hutan masih saja terjadi. Ada beberapa faktor penyebab rusaknya hutan. Yang pertama, kegiatan industri. Banyak sekali kegiatan industri yang merusak lingkungan, dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Banyak sekali pohon-pohon yang ditebang hanya untuk mendapatkan lahan baru untuk memulai kegiatan industri. Lalu kayu hasil penebangan liar itu dijual ke luar negeri. Industri juga berperan penting dalam melestarikan keberadaan hutan. Yang kedua, penebangan hutan tak terkendali. Penebangan hutan masih jadi penyumbang angka kerusakan hutan di Indonesia. Kebanyakan penebang hutan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera maupun Sulawesi dilakukan secara ilegal. Dalam setiap detriknya, ada saja pohon yang ditebang tanpa menanam kembali pohon yang baru, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Yang ketiga, kebakaran hutan yang disengaja. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya hutan di Riau, biasanya dilakukan oleh manusia dengan sengaja, karena mereka hanya ingin mendapatkan lahan baru dari hutan yang ada. Di Riau, sering terjadi kabut asap yang sangat tebal akibat dari kebakaran hutan itu sendiri. Dan akibat dari rusaknya hutan yang disebabkan oleh manusia, yang pertama yaitu tidak adanya lahan untuk menyerap air. Kita sudah tahu bahwa fungsi hutan adalah sebagai daerah resapan air. Jika hutan tidak ada lagi, maka tidak ada daerah resapan air yang baik. Akibat dari gundulnya hutan yaitu timbulnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang kedua, pemanasan global. Jika tidak ada hutan, maka pemanasan global akan semakin merajalela. Karena fungsi hutan yang lain yaitu menyerap gas karbon dioksida yang ada di lapisan ozon yang menyebabkan suhu di bumi semakin panas. Akibat dari semakin panasnya bumi, yaitu melelehnya es di kutub utara dan selatan serta Greenland. Ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut semakin cepat. Kemudian yang ketiga, punahnya ekosistem di hutan. Kerusakan hutan juga bisa dirasakan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Ekosistem mereka rusak sehingga mereka kehilangan tempat tinggal. Maka, banyak dari hewan tersebut memasuki area pemukiman manusia dan banyak dari mereka yang mati karena tidak bisa bertahan dengan lingkungan yang tidak mereka sukai. Jika keberadaan di hutan di Indonesia semakin parah seperti ini, maka diprediksi hutan di Indonesia akan gundul di tahun 2050. Lalu bagaimana jika Indonesia tidak ada hutan? Maka bisa dipastikan suhu udara di Indonesia semakin panas. Semua orang sudah tahu manfaat dari menjaga alam dan apa akibatnya jika tidak menjaga alam. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Kerusakan alam bukan terjadi kepada kita, tetapi karena ulah kita.